Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardiana Pua, NIM 210104065. Akan mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah biologi sel dan molekul. Baik, langsung saja. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang regulasi sel, proliferasi sel, yang biasa disebut sebagai siklus sel dan juga restriction point. Proliferasi sel merupakan salah satu proses pembelahan sel yang terjadi secara teratur dan juga terkontrol. Siklus selnya terdiri dari serangkaian fase yang meliputi fase G1, fase S, fase G2, dan juga fase M. Pada fase G1, sel itu akan mempersiapkan diri untuk melakukan sintesis DNA. Sedangkan pada fase S, yaitu fase di mana DNA itu akan disalin. Kemudian pada fase G2 merupakan fase persiapan sebelum melakukan pembelahan sel, sedangkan fase M-nya merupakan fase dalam pembelahan sel yang terdiri dari fase mitosis dan juga sitokinesis. Sedangkan restriction point merupakan salah satu titik kontrol yang sangat penting selama melakukan siklus sel, di mana sel itu akan memutuskan apakah akan melanjutkan ke fase S atau masuk ke fase istirahatnya, atau biasa disebut sebagai GO. Pada titik ini, sel akan mengevaluasi ataupun memperbaiki kondisi internal dan juga eksternal sebelum memutuskan untuk memulai sintesis DNA. Faktor-faktor seperti nutrisi, pertumbuhan, dan juga sinyal eksternal akan mempengaruhi keputusan pada sel hingga titik ini. Kemudian yang kedua, regulasi apoptosis. Akan membahas tentang fungsi apoptosis itu sendiri, morfologi apoptosis, dan juga mekanisme dari apoptosis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu apoptosis. Apoptosis merupakan proses kematian sel yang sudah terprogram yang penting untuk menjaga keseimbangan dan juga integritas dari jaringan. Fungsi apoptosis meliputi penghapusan sel yang rusak, pengaturan pertumbuhan sel, dan juga respons terhadap kondisi lingkungan yang berubah. Morfologi apoptosis melibatkan sejumlah perubahan sel seperti pengerutan sel, pembentukan badan apoptotik, dan fragmentasi inti sel. Mekanisme apoptosis terdiri dari dua jalur utama, yaitu jalur ekstrinsik dan juga jalur intrinsik. Jalur ekstrinsik diaktifkan oleh sinyal eksternal tadi seperti pada faktor kematian yang berikatan dengan reseptor pada membran sel. Jalur intrinsik ini akan diaktifkan oleh stres seluler internal seperti kerusakan DNA ataupun stres pada oksidatifnya. Kedua jalur ini pada akhirnya akan mengarah pada aktivasi caspase yang meliputi enzim yang akan memediasi proses dari kematian sel tadi. Kemudian yang ketiga, yaitu sistem komunikasi antar sel, yang merupakan komponen komunikasi antar sel, interaksi ligan dan juga reseptor, serta mekanisme sinyal transduksinya. Sistem komunikasi antar sel melibatkan sejumlah komponen penting seperti ligan ataupun sinyal, reseptor, dan juga jalur sinyal yang transduksi. Ligan merupakan molekul sinyal yang berikatan dengan reseptor pada sel target untuk mengirimkan sinyal. Reseptor sendiri adalah protein pada membran sel yang akan mendeteksi ligan dan juga menginisiasi respons dari selulernya. Interaksi antara ligan dan juga reseptor ini akan memicu pada aktivasi jalur sinyal transduksi, di mana sinyal ekstraselulernya tadi akan diubah menjadi respons seluler. Jalur sinyal transduksi akan melibatkan serangkaian perubahan konformasi protein dan juga aktivasi jalur sinyal internal seperti protein kinase dan juga faktor transkripsinya. Proses ini akan memungkinkan sel untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan juga kondisi internal.